Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Budi akan berbagi tutorial tentang PLC, yaitu bagian dasar menghidupkan satu buah lampu dengan satu buah saklar ya, atau pas button ya. Ini adalah pembelajaran bagian yang pertama. Oke, langsung saja. Kita perlu kabel stop kontak ya, 220 volt, dan netral kita hubungkan pada konektor. Nah, kalau AC itu bolak-balik ya, enggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Setelah kita hubungkan AC-nya, kemudian kita sambungkan masuk ke MCB. Ya, seperti ini, masuk ke MCB. Kemudian yang netral juga tujuannya MCB ini ya untuk sebagai pengaman jika nanti rangkaiannya ada trouble, maka yang trip adalah MCB yang di papan ini ya, tidak MCB yang berada pada kontak utama yang ada di instalasi. Nah, setelah ini maka outputannya ini baru masuk ke power supply 220 kan ya. Yang keluarannya kita hubungkan juga. Nah, ini kemudian masuk ke sininya ya, yang 220. Nah, udah itu aja dulu. Kemudian yang netral juga sama. Nih ya, keluar dari MCB ini masuk ke netralnya power supply. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, maka yang baru teraliri oleh tegangan adalah power supply-nya, sedangkan PLC-nya belum. Karena itu PLC juga sama, kita couple dia dengan tegangan AC juga. Ya. Kemudian ini dimasukkan ke L1 ke bagian L1 dari PLC. Nah, kita buka ya. L1 yang bawah sini ya, ujung bawah sini ya. Nih ada L1, L2. Nah, kemudian untuk bagian yang netralnya, pemasangan kabel netral yang untuk PLC ya.
ini masuk ke L2 nya, kelihatan ya, ini L2 nya netral. Sudah. Kemudian untuk memberikan kontrol atau tegangan input, maka kita membutuhkan tegangan 24 volt ya, dan negatif ya. Nah, negatifnya ini, yang negatif ya, di power supply kita nanti cari yang negatif dulu. Kita hubungkan dengan COM pada PLC input. Nah, ini negatif, kabel biru ini negatif ya, ini negatif, kita hubungkan ke COM atau kaki tiganya. Nah, ini COM ya, COM. Nah, setelah ini kemudian kita akan merancang bagian input dan bagian output dari PLC. Kita akan memberikan tegangan positif ya pada inputnya, karena input PLC membutuhkan tegangan 24 volt. Kabel kuning ini adalah kabel 24 volt. Saya letakkan di sini ya. Oke. Kemudian kita mulai pasang saklarnya. Nah, ini ada penjelasannya ya, saklarnya kenapa ada 4 kontak seperti ini ya. Nah, 4 kontak ini, kalau yang atas itu tanpa kita pencet dia sudah bisa mengalirkan tegangan 24 volt dari titik sini ke titik sini ya. Tapi kalau kontak yang bawah dia nunggu kita pencet gini. Nah, ini kan ada yang naik turun itu. Nah, yang turun itu ketika kontak dengan yang bawah, maka dia baru bisa mengalirkan tegangan 24 volt dari titik sini ke titik sini. Jadi ketika kita pencet, yang atas putus, yang bawah nyambung. Jika kita lepas, yang bawah putus, yang atas nyambung. Seperti itu ya. Ini hanya memutus dan menyambung tegangan 24 volt. Nah, tegangan 24 volt akan masuk ke kaki bebas yang mana? Kemudian ini baru masuk ke bagian input dari PLC ya. Yang ini ya. Yang satunya. Nah, ini baru masuk ke bagian input dari PLC. Oke, selanjutnya kita memasang bagian input yang dari pas button tadi ya. Masuk ke alamat PLC. Alamat yang kita gunakan adalah alamat 00 dulu ya, untuk latihan pertama kali.
alamat 00 itu yang bawah ini ya. Nah ini 00 ini ya. Jadi L1, L2, COM 01, atasnya baru 00. Jadi ini yang alamat 00 ya. Atas ini ya. Kita masukkan. Ini untuk bagian dari input PLC nya sudah ya, yaitu adalah pas button. Nah, kita akan melakukan wiring dahulu untuk bagian outputnya. Kita akan melanjutkannya untuk wiring pada bagian output PLC nya ya. Nah, di sini kan ada namanya COM itu ya, COM 00, COM 01, NC dan seterusnya. Kalau beban kita itu adalah lampu AC, maka COM-nya itu kita harus hubungkan dengan AC 220 ya. Kalau bebannya DC, COM-nya ini kita hubungkan dengan tegangan 24 volt DC. Untuk 00 itu COM-nya adalah yang ini ya. Kemudian untuk yang 01 itu COM-nya yang ini. Jadi dia memiliki COM sendiri-sendiri ya. Untuk 02, 03, 02, 03 COM-nya yang sini. Kemudian untuk 04, 5, 7 dan 6 COM-nya yang sebelah sini. Karena kita menggunakan COM alamat 00 outputannya, maka COM-nya yang kita pakai adalah yang bawah. Kita hubungkan dulu tegangan AC-nya ya, yang terhubung ke COM-nya. Nah, ini kita hubungkan dengan COM yang bawah, jadi yang ini ya. Oke, nah kemudian outputnya kita hubungkan ke panel yang ini ya, kita hubungkan outputnya. Nah, kita hubungkan ke sini ya, ke panel output. Nah, ini adalah lampu AC 220 ya. Jadi kalau lampu dia itu ada dua junction ya, sambungan ya. Yang satu ini dapat fase, ini dapat netral. Atau bisa dibalik, yang ini dapat fase, ini dapat netral. Bolak-balik sama saja karena ini adalah beban AC. Tetapi dia berbeda prinsip dengan switch tadi. Kalau switch kan menyambung memutus ya, tapi kalau ini itu dia harus mendapatkan dua kontak yang berbeda. Kalau limit switch kan hanya dapat satu kontak ya, dia hanya memutus kontak itu. Tapi kalau ini dia harus mendapatkan dua buah tegangan. Nah, oleh karena itu kita di sini harus membutuhkan tegangan netral juga. Kita sambungkan tegangan yang netral dulu ya. Kita sambungkan ke sebelahnya sini ya.
hati-hati ya, jangan sampai kabelnya itu jerabut ke sebelahnya ya, karena bisa menimbulkan short circuit ya, apalagi kalau AC nanti bahaya. Nah, ini kita sambungkan langsung ya, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Merah-merah, hitam-hitam. Nah, sudah ya. Ini lampunya. Dan sudah selesai kita rakit. Nah, ada satu buah limit switch dan ada satu buah lampu. Kemudian setelah semua proses wiring telah dilakukan, kita akan melakukan checking dulu ya. Kita akan melihat apakah semuanya sudah terhubung dengan benar. Nah, ini power sama runnya sudah hidup, berarti dia sudah jalan. Kemudian kita akan coba menekan tombol inputnya. Nah, yang oranye-oranye di alamat 00 ini sudah on ya, berarti dia sudah terhubung ke PLC. Nah, selanjutnya kita akan memprogramnya ya, karena ini belum ada programnya, maka kita harus menghubungkan ke kabel datanya dulu. Nah, kita hubungkan ke kabel data. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita melakukan program. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat program melalui CX Programmer ya. Pertama kita tekan File, New. Kemudian kita harus tahu tipe PLC-nya, karena PLC-nya tipenya CP1E, ini dipilih CP1E ya. Kemudian kita klik settingnya. Nah, di PLC ini dia itu menggunakan CPU-nya itu adalah E20 ya. Kalian nanti bisa melihat di bagian sebelah kiri dari PLC-nya. Nah, ini setelah selesai ya, langsung saja kita oke. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini kontak-kontak yang akan kita gunakan ya. Langsung saja kita akan membawa kontak NO ke dalam baris kerjanya. Nah, alamatnya tadi berapa? Alamatnya adalah 00 ya. Oke, alamat 00 kita beri nama PB1. Selesai ya, PB1. Kemudian kita ambil kontak output atau coil dengan alamat tadi berapa? 1000 ya, 10.000 ya. Dia dimulai dengan alamat 10.000. 00. Oke, kalau sudah kita oke juga. Nah, kita beri nama ini adalah lamp atau lampu. Oke. Nah, setelah tersusun seperti ini, kemudian kita simulasikan dengan Walk Online Simulator. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih atau kita tekan klik 2 kali ya. Kita beri angka 1. Nah, angka 1 itu menunjukkan bahwa dia itu kita tekan ya. Kalau angka 0 itu ya kita lepas atau tidak ada penekanan pada pas button. Kita off kan, kemudian kita transfer ke PLC-nya, Walk Online, yes. Wah, sorry, ini belum tertancap ya ke PLC-nya. Nah, kita hubungkan ke USB, kabel USB ke
PC kita. Kemudian setelah itu work online. Kemudian PLC, transfer to PLC. Kita oke saja. Kita yes. Kemudian oke. Kita yes, run mode. Oke. Kemudian kita lihat pada hardware-nya setelah kita program. Jika kita tekan, maka dia akan hidup. Jika kita tekan, output lampunya akan hidup. Itu ya. Kita coba jika satu kali ditekan, kemudian dilepas, dia akan hidup terus. Itu namanya rangkaian pengunci. Coba kita lihat. Itu ya. Kita coba jika satu kali ditekan, kemudian dilepas, dia akan hidup terus. Itu namanya rangkaian pengunci. Coba kita lihat. Nah, ini work online-nya kita klik lagi ya, supaya dia mati. Nah, setelah itu, maka kita akan buat rangkaian pengunci. Kita taruh di bawahnya sini penguncinya. Nah, sini ya. Kita di bawah sini penguncinya, alamatnya sama dengan alamat lampunya ya. Nah, sama dengan alamat lampu. gitu ya. Nah, dan kita simulasikan dulu. Nah, itu artinya apabila PB-nya kita tekan, nah itu akan on ya. Apabila ini off, dia akan tetap nyala karena alamatnya ini terhubung dengan sini. Jadi dia tetap teraliri oleh tegangan. Nah, selanjutnya kita akan cek melalui hardware. PLC, kemudian transfer to PLC. Kemudian kita oke. Yes saja. Oke, yes saja. Nah, bisa kita lihat perubahan yang terjadi jika satu kali saya tekan, saya lepas, maka lampu ini akan tetap hidup ya. Ini akan tetap hidup terus ya, walaupun kita pencet ya. Nah, kita membutuhkan yang namanya nanti adalah pemutusnya ya. Karena di sini belum ada hardware pemutus, maka bisa dilakukan pada program yang sedang berjalan. Kita nambahi sendiri pada program yang sedang berjalan. Untuk pertemuan ini, karena videonya saya rasa sudah terlalu panjang, maka saya cukupkan di sini. Nanti akan kita lanjut pada bagian kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana menghubungkan limit switch dengan PLC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.